Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, berilah kami iluminasi, pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 12 ayat 4-5. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Demikian Lukas 12 ayat 4-5. Renungan kita saya beri tema, takutilah dia. Apakah ada di antara saudara yang sedang mengalami ketakutan saat ini? Apa yang ditakutkan? Memang ada banyak hal yang dapat menimbulkan rasa takut. Seseorang bisa mengalami ketakutan karena adanya teror secara terus-menerus, sehingga dia merasa tidak tenang. Teror bisa berkaitan dengan masalah iman, bisa juga berkaitan dengan masalah bisnis, masalah keluarga, masalah kekuasaan, dan lain-lain. Ada orang mengalami ketakutan karena ada kelompok penjahat ataupun perampok yang mengincar hartanya atau rumahnya. Ada orang yang takut melewati jalan tertentu karena sering terjadi begal ataupun kerusuhan. Ada juga yang mengalami ketakutan karena sering didemo. Juga di masa-masa sekarang ini, di musim penghujan, banyak orang yang takut mengalami kebanjiran, bahkan juga takut dan trauma. Jangan sampai COVID-19 kembali meningkat penyebarannya. Jadi ada banyak faktor yang membuat seseorang mengalami rasa takut. Dan rasa takut membuat seseorang merasa tidak aman dan tidak tenang. Tetapi kemudian, karena rasa takut bisa juga membuat seseorang menjadi munafik, tidak menjalani kehidupan yang asli ataupun yang otentik, hidup di dalam kepura-puraan. Saudara, di dalam konteks bacaan kita, Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya agar mereka menjalani kehidupan dan pelayanan yang tulus dan murni. Yesus berkata begini, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ada apa dengan orang Farisi? Mereka adalah para pemimpin agama yang terlihat hidupnya di dalam kesalehan. Kelihatannya hidup di dalam kekudusan. Ketika di depan umum mereka terlihat alim, baik, sangat terpuji. Tetapi ternyata dalam kehidupan pribadi, mereka penuh dengan dosa hawa nafsu, ketamakan, ketidakadilan. Dengan demikian mereka telah menipu diri mereka sendiri dan juga menipu orang lain dengan kepura-puraan. Maka Yesus mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Semuanya akan dibukakan. Kemunafikan adalah dosa yang pada dasarnya tidak takut akan Allah. Saudara, murid-murid diajar agar mereka tidak takut kepada manusia yang demikian. Tidak takut kepada manusia yang terbatas. Yang tidak punya kuasa atas kehidupan. Yang tidak punya kuasa untuk mengambil hidup. Manusia yang tidak bertobat pasti akan binasa dalam kekekalan. Sebaliknya, Yesus berkata, takutlah akan Allah. Hanya Allah yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Dia berkuasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Jadi perlu kita tahu bahwa Allah juga berkuasa atas iblis, bahkan dikatakan di sini berkuasa atas neraka. Jadi sekali lagi tema ini mengingatkan kita sekalian, takutilah dia. Dia siapa? Tentu yang dimaksud di sini dia yang besar. Kita hanya perlu takut akan Allah, bukan yang lain. Kita hanya perlu menghormati dia dengan sungguh-sungguh. Mengandalkan dia
beribadah dan menyembah kepada Dia serta melakukan firman-Nya, supaya kita beroleh ketenangan, supaya kita beroleh sukacita, supaya kita beroleh kepastian. Ketika kita takut akan Tuhan, di sana kita akan mendapatkan satu kenyamanan, mendapatkan satu ketenangan, tetapi juga kita mendapatkan kepastian hidup yang bukan hanya hidup sekarang, tapi hidup yang kekal. Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kita dapat melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Takutlah akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman mengingatkan kami supaya kami takut akan Tuhan. Menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup kami. Sehingga apapun kendala, apapun persoalan yang muncul di tengah-tengah dunia ini, tidak membuat kami mengalami ketakutan yang berlebihan, tidak membuat kami semakin jauh dari Tuhan, tapi sebaliknya mendorong kami supaya kami semakin mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.